Saat kita menyatakan kunyanyi haleluya. Kunyanyi haleluya. Dan menyatakan Tuhan kau hebat. Sebenarnya itu kita harus sadari. Bahwa Tuhanlah yang telah menaruhkan di hatimu. Tuhan yang telah menaruhkan di hati setiap kita. Sehingga kita bisa dengan lidah bibir kita menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan Tuhan. Amin saudara. Yang percaya katakan amin dan kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita Yesus. Dan semua kita di tempat ini duduk bersama-sama dan kita menyanyikan pujian demi pujian. Dan kita hadir dari awal sampai sekarang dan kita akan mengakhiri seperti biasa. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyampaikan kesaksian mungkin dan jika tidak nanti habis kita akan nyanyi lagi. Saudara, itu adalah sebuah aktivitas, bahkan sebuah kegiatan yang terus kita lakukan hari demi hari. Ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bertahun demi tahun terus kita lewati teman. Tanpa kita sadari bisa-bisa semua yang kita lakukan menjadi satu rutinitas dan terkesan biasa-biasa saja. Haleluya. Nah malam hari ini waktu kita kembali menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Sesungguhnya itu semua karena kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhanlah yang telah menaruhkan pujian itu di dalam hati saudara. Sehingga engkau yang bisa bernyanyi dari kerongkonganmu, tenggorokanmu. Dan dari dalam ada Tuhan juga menaruhkan setiap kita ada pita suara. Dan pita suara itulah adalah alat musik manusia yang telah Tuhan taruhkan dalam kita. Kalau yang main musik piano, itu alat instrumennya piano. Kalau gitar adalah gitar, drum dan drum, ini alat instrumennya kelihatan semua. Tetapi instrumen tubuh kita, instrumen musik di tubuh kita, ada dari pita suara. Yang bernyanyi dia butuh pita suara. Kita mengeluarkan suara itu butuh pita suara. Kalau seseorang pita suara yang sudah cedera atau luka, apa yang terjadi? Sakit tenggorokan, dia akan susah ngomong, amin. Dia akan susah, kita udah sering mendengar. Dan yang penyanyi-penyanyi otomatis nggak akan bisa nyanyi. Saya nggak akan bisa nyanyi gitu loh. Nah itu yang membedakan kalau mungkin Ricky ya demam meriang dikit masih bisa ya pakai jaket tebal. Si Billy ya demam-demam dikit masih bisa. Kecuali asam urat susah ya. Karena saya pernah pengalaman waktu saya ke Jakarta tiba-tiba satu gereja besar. Ya, sebuah gereja yang sangat luar biasa Tuhan pakai dan kebetulan saya diajak paman saya. Jadi saya juga waktu itu saya hanya pakai kaos bolong, maksudnya kaos oblong. Tapi kaos ya bolong semua, ada kaos yang nggak bolong, bolong lehernya, bolong tangannya kan. Kalau nggak bolong gimana masuk? Ya itu jadi ada tetap kaos bolong, benar saya nggak salah ya. Nah, jadi saya waktu lagi duduk, saya ikut 3 ibadah saya ikutin waktu itu. Karena saya ikut paman saya, mau tidak mau saya harus duduk di sana. Ya, saya harus ikutin, saya mau pergi, saya nggak tahu mau kemana kan. Jadi ibadah pertama dia pelayanan, paman saya, ibadah kedua saya ikut juga. Ya, sampai tiba-tiba habis selesai ibadah kedua datanglah dia. Dia bilang, "Ti, saya dipanggil Ati." Ya, ada sini namanya sama Ati. Ya, Ati, dia bilang karena lu mak drum dia bilang, "Main drum kamu," dia bilang. Langsung saya bilang, "Gila kak," bukan enggak bilang gila ya, macam hatiku. Dalam hati saya bilang ya. Selalu, ya tapi kalau bahasa Teociu kita biasa kan agak santai ya nama saudara. Siawa kupa kan, nama saya panggil dia kupa ya. Paman itu bahasa panggilan saya ke dia. Siawa ya, maksudnya kalau diterjemahkan ya gila gitu loh. Tapi kan kita kalau Teociu itu gak terlalu gimana kasar ya. Tapi kalau kita Indonesia kayaknya gila ya kau, gue tak sopan banget kan. Mana, saya bilang, mana mungkin. Tiba-tiba langsung saya main musik, saya pakai kaos bolong, saya bilang. Kaos oblong saya santai gitu kan. Saya bilang, gak apa-apa dia bilang, bantulah dia bilang. Oke lah, baju gak masalah. Masalahnya kan sekarang butuh latihan. Kita main musik butuh latihan ya. Kita gak langsung main, langsung sikat hantam aja gitu. Gak bisa. Mencocokkan dulu gitu. Ya udah nanti kita latihan bentar. Iya sih, saya bilang. Tapi kan semua jago-jago, senior-senior. Saya gak enak juga gitu. Udah, pokoknya kamu itu aja. Kamu datang, kamu naik aja. Kenapa saya bilang? Saya pengen tahu alasannya. Kenapa alasannya? Iya nih, dramanya asam urat kambuh dia bilang. Beneran asam uratnya kambuh. Ada yang pernah mengalami asam urat di sini? Yang pernah mengalami itu pasti sakit ya. Bagian sendi-sendinya itu sakit. Jadi kalau gerak tuh sakit, kaki nggak bisa. Nah kebetulan asam uratnya kambuh itu di kaki untuk bass drum. Coba Bill. Ya lagi. Kurang kuat. Asam urat kah? Ya itu bagian sakit. Waktu dia datang dia begini. Aduh. Ya saya bilang, aduh antara mau ketawa sama itu kasihan juga sih gitu kan. Bayangkan seorang drummer yang lagi bertugas, lagi pelayanan, tiba-tiba dia datang dengan kaki yang nggak bisa.
apapun dia paksain, yang ada malah nanti malah tambah sakit. Ya udah saya bilang antara setengah hati, oke lah saya terima pelayan ini. Tapi puji Tuhan saya bisa melayani di gereja itu dengan sukacita dari awal sama akhir, mainnya perfect, tidak ada salah, bahkan mereka tepuk tangan dari jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Ya tepuk tangan buat maksudnya tepuk tangan dari jemaat, ya iya, begitu habis haleluya, haleluya, kan tepuk tangan semua kan. Meskipun tepuk tangan bukan saya, buat Tuhan, haleluya. Ya sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah kembali lagi, kalau drum, yang lain waktu sakit masih bertahan. Karena saya pernah main drum, waktu saya pelayanan juga pemain drum. Ya, waktu saya demam pernah, dalam keadaan demam dan keadaan mules, ya mules yang susah itu. Kalau misalkan lagi main trot, akan agak susah juga gitu loh. Demam masih oke lah. Tapi yang saya khawatirkan cuma satu aja kalau main drum itu pingsan ya. Karena kalau kita lagi nggak kuat bisa pingsan. Karena saya pernah mengalami juga hampir pingsan. Bayangkan kalau pingsan lagi tiba-tiba cium kan nggak lucu gitu loh. Nyium, debong gitu kan. Terjadi lawatan Tuhan begitu dahsyat kepada drummernya. Wah, yang parah lagi ntar bilang Tuhan banyak dosa kan makanya jatuh dia. Kan gak enak gitu, gak lucu gitu kan. Tapi puji Tuhan, saya gak pernah melihatnya seperti itu. Nah, kalau kembali lagi, saya pernah merasakan, waktu saya sekarang menyanyi beda. Begitu saya sakit tenggorokan, udah gak bisa nyanyi. Ya, akan langsung otomatis mau gimana. Ya, saya bilang minta off, karena memang suara sakit. Karena teman-teman kita juga pernah mengalami. Ya, bahkan adik saya sendiri juga dulu WL kita ya juga pernah mengalami. Sampai berbulan-bulan dia cedera pita suaranya, karena dipaksakan. Dan kan saya dengar ada artis juga yang gara-gara pita suaranya koyak dan itu adalah aset dia yang untuk menghasilkan. Betul? Dia sekali nyanyi 50 juta, dia sekali nyanyi 100 juta, dia sekali nyanyi mungkin bisa 1 M. Itu aset. Satu hari terluka dan apa yang harus dilakukan? Operasi. Tapi rupanya operasi ada jalan keluarnya itu operasi. Dan saya dengar cerita ini saya nggak usah sebutkan ya. Dan ini cerita dari seorang guru saya yang terjadi benar. Karena rusak, dia nggak bisa apa-apa dan hanya bisa operasi. Dan begitu operasi, nah puji Tuhan sampai hari ini dia masih eksis dan masih penyanyi. Dan saya coba dengar suaranya, oh masih bagus, puji Tuhan. Jadi kalau ada teman-teman penyanyi semua yang lagi luka, gak apa-apa ke dokter aja, atasin. Apalagi yang mau ikut festival vokal, jaga suaranya baik-baik ya, biar bisa ikut. Jangan cuma beraninya cuma di small, ya cuma di live Instagram. Ayo tampil, dapat hadiah yang keren. Ya 7,5 juta untuk yang vokal. Ayo siapa yang mau ikut vokal angkat tangan, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak apa-apa, nggak ada. Dari 15 tahun sampai 35 sih ya, sampai 35. Kalau yang festival band tidak ada batas usia, terserah. Mau bayi pun boleh, mau nenek-nenek kakek pun boleh, yang penting bisa main musik. Iya dong, kakek-kakek bisa main musik, ntar kita nih suatu hari jadi kakek-kakek nih kan. Kan kita juga sama, dari kita masih remaja kan, kita main musik. Nanti bentar lagi rambut putih masih main, masih bisa. Ya, nah, paling lagi nyanyi lagunya sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Kan ada masih bisa main musik gitu loh. Kalau bayi sih nggak mungkin ya. Tetapi kalau yang 2 tahun yang anak jenis udah banyak di Indonesia banyak kok 2-3 tahun udah bisa main drum, udah bisa main musik jago banget. Nah, itu talenta, itu bakat yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Oke, Saudara. Jadi waktu kita menyanyikan, kita percaya bahwa saya nggak punya suara yang bagus, Pak. Saya nggak punya suara bagus kok. Oke, nggak apa-apa. Kalau suaramu nggak bagus, tetapi tetap harus menyanyi buat Tuhan. Nyanyinya di mana? Yang kalau kurang bagus, nyanyi sendiri aja. Nyanyi di rumah, terus nyanyinya dan terbesar. Kalau nggak ada orang dengar, boleh besar-besar. Kalau bagus baru. Kenapa? Ya kita nggak bisa pungkiri. Ada yang bertanya, kenapa kalau harus pakai audisi? Kok? Saya kan pengen melayani Tuhan. Saya ingin memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati saya. Karena Tuhan mau saya menyanyi gitu loh. Oke gak apa-apa, ikut aja audisi. Gak perlu, coba dulu ya kan. Begitu nyanyi, misalnya saudara sekarang. Sahabatku nyanyinya begini kan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Gimana rasanya saudaraku? Saya percaya satu persatu akan keluar ke pintu ini. Satu ini. One by one. Benar. Bukan, waktu keluar pun serba salah. Bukan ya aku, gimana ya serba salah nih Pak. Kalau saya nggak keluar sepertinya saya cuma nggak mau mencari hadirat Tuhan. Tuh kan, cuma mau dengar suara orang nyanyi kan. Nggak boleh, harus dari hatimu. Biarpun suara sumang kamu terima dengan sukacita. Ya benar sukacita, tapi saya merasakan tidak damai gitu loh. Kan, apalagi suaranya seperti tadi kan nggak damai dong. Haleluya. Nah itu. Artinya apa? Bahwa Tuhan sudah menempatkan kita masing-masing talenta dan kemampuan. Sehingga kita yang mempersembahkan, kita harus memberikan terbaik. Nah sebaliknya juga kita ada tanggung jawab, yaitu kita harus banyak
latihan. Nah saudara teman-teman yang ingin melayani, nah pas kita juga lagi buka pendaftaran untuk pujian, untuk penyembahan, untuk band, untuk musik, nggak apa-apa. Ikut saja, tapi kalau nggak lulus, ya puji Tuhan nggak lulus, berarti Tuhan akan menempatkan kamu di tempat lain, amin. Nah kemudian saudara yang saya kembali lagi tadi, yang bisa menyanyi nggak bagus, kurang bagus, nggak apa-apa. Mungkin masih fales, ya nggak apa-apa. Nah waktu sendiri itu, Tuhan tetap lihat hatimu. Benar, Tuhan tiap hati kita kok. Percayalah, suara saya, suara kita yang depan mungkin yang lebih bagus tidak akan menentukan kasih Tuhan sama kita. Amin. Kehebatan saya, kehebatan kita yang kemampuan yang kita miliki, termasuk apa yang kita miliki dalam hal materi, dalam hal status sosial kita, apapun yang kita hadapi itu tidak menentukan kebaikan Tuhan buat kita. Katakan amin. Bilang Tuhan sangat baik buat semua orang, bilang. Ya, Tuhan baik semua. Saudaraku, kita duduk di sini aja Tuhan baik enggak? Baik? Tuhan baik enggak? Baik. Kalau enggak baik, ya kita susah duduk di sini. Banyak faktor, banyak hal yang akan kita hadapi. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu adalah kebaikan Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama firman Tuhan. Ya kita baca sama-sama ya. Yesaya 59 ayat 9 berkata, 1, 2, 3. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan tenang hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Selanjutnya ayat dalam Yesaya 60 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata asalmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sesungguhnya. Ayo nyanyi sama-sama. Biar hafal. Biar kegelapan. Sedangkan kita lagi menyanyikan firman Tuhan. Bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan firman Tuhan ini saudara-saudara. Ini Yesaya berkatakan, ada satu keadaan di manalah kita ada keadilan dalam hidup kita. Dan kita mengharap ada kebenaran dalam hidup kita. Tapi kok gak sampai-sampai. Enggak adil hidup ini. Enggak benar nih, enggak benar. Ya kan? Yang ada aja, yang ada apa? Kegelapan. Persoalan. Ya. Kayaknya hidup ini kok gelap banget gitu. Penuh masalah gitu. Stres, pusing. Ya. Keuangan berantakan, hubungan keluarga semua berantakan, anak istri semua, suami, anak sakit. Saudara yang pada saat ini mungkin ada antara saudara keluarga ada yang sakit. Percayalah, Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan Anda dan kita semua. Amin. Karena saya sebagai seorang ayah misalkan, ya, dan kita yang punya keluarga. Oke, kita mempunyai segala-galanya dan kita mempunyai apa yang kehebatan lah, talenta, bakat semuanya. Tapi kalau kita punya seorang bayi, seorang anak, dan anak itu sakit, gimana rasanya? Ya, semua benar-benar rasakan semua yang kita melihat sepertinya suram gitu kan, tergelap gitu loh. Saya yakin begitu, biarpun kita beriman gimana pun, kita sehebat apapun kekuatan rohani doa kita, begitu kita ada persoalan khususnya misalkan anak sakit, ya harus apalagi sakit yang cukup kritis dan parah misalkan, bisa bayangkan rasanya. Ya, saya mau mengajak saudara mengatakan Tuhan baik. Ya, kamu bilang nggak baik. Kamu bilang Tuhan baik. Tapi saya sekarang kayak gini, ya kan? God is good all the time. Jawab all the time. Ya, dia berharap dia God is good all the time, dia jawab balik. Tapi memang itulah kenyataan yang harus dihadapi. Tapi apakah keadaan gelap itu saat engkau menantikan cahaya itu Tuhan gak baik? Itulah. Kita bersyukur kepada Tuhan
bahwa kita malam hari ini yang duduk di sini adalah semua pribadi-pribadi yang percaya kepada satu iman, kepada satu Tuhan yang memberikan jaminan hidup. Siapa namanya? Siapa namanya saudaraku? Saudara tahu nama Tuhan saudara? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang hidup, yang baik, yang berkuasa. Nah, kita kembali lagi pada satu keadaan. Itu salah satu contoh saya bilang. Waktu kita dalam keadaan anak sakit, orang tua sakit, orang yang kita kasihi sedalam persoalan. Orang dalam kita kasih di dalam lembah kekelaman, lembah persoalan. Ya, mungkin termasuk kita bisa merasakan, gak enak banget ya, kok rasanya gimana ya. Nah, keadaan seperti ini semua orang bisa hadapi, bahkan akan menghadapi. Dan kita nggak tahu bahkan ke depan akan ada apa. Yang sudah melalui bisa merasakan, yang sedang mengalami merasakan saat ini. Yang akan datang lagi kita nggak tahu, tapi percayalah. Ayat selanjutnya berkata yang 60:2, memang kegelapan ini ada menutup bumi, kekelaman, bangsa-bangsa, tapi ada janji Tuhan. Apa yang akan terbit atas kita? Terang Tuhan akan terbit atas kita dan menjadi nyata. Bukan cuma sekedar sebuah tulisan untuk menghibur kita. Yang saya katakan kita dalam persoalan, kita dalam permasalahan, kita dalam lembah kekelaman, tetapi bukan hanya sekedar janji lagi, tapi segera akan menjadi nyata. Amin saudaraku. Kita percaya saudaraku, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah dalam kendali Tuhan. Mungkin kita merasa nggak ada Tuhan di luar kendali gitu loh. Tapi sesungguhnya itu dalam kendali Tuhan. In God's control. Ya, dia mengontrol kita, dia mengendalikan kita. Tapi semua keadaan kok kurang baik. Ya, mungkin manusia tidak memahami termasuk kita sendiri. Tapi di balik semua itu Tuhan tahu yang terbaik. Karena kenapa? Keadaan Bapak bisa merasakan, bisa memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Kenapa kita Bapak manusia aja bisa feeling seperti itu? Itu membuktikan bahwa sebenarnya itu adalah Tuhan yang telah menaruhkan itu di dalam kita. Kan Tuhan berkata bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Nah, saudara, saya banyak menciptakan tulis lagu tentang Bapa, ya, tentang Bapa, anak. Mungkin ada sebagian berpikir, ya, Kondi karena udah punya anak bisa menulis, ya, jadi merasakan hubungan anak sama Bapak, pengen belajar gitu kan. Tapi, ya, kau yang tahu, semua teman-teman yang kenal saya sebelum saya married kan udah tahu bahwa saya banyak menciptakan lagu tentang Bapak sebelum saya punya anak. Sebelum saya punya anak, ya, saya udah menciptakan lagu Bapak. Dan saya pribadi juga dengan papa saya nggak ada konflik, bukan buruk juga. Tapi biasa banget gitu loh, karena papa saya adalah tipe orang yang sangat simple banget. Dan dia nggak model sekarang kan sama anaknya main gitu loh ya. Bukan buruk, bukan jelek gitu loh. Tapi nah itulah memang papa saya orangnya diam gitu, santai gitu kan. Maksudnya enggak seperti kita pulang misalkan, chip gitu kan, gemesin itu enggak ada. Kalau saya chip anak saya kan bisa sampai banting-banting ya, kan segala seputar. Ya enggak lah. Ya, jadi ya, yang bapak-bapak ibu yang punya chip, ya. Oke, yang belum punya boleh chip anak orang boleh nggak apa-apa, tapi pakai perasaan ya. Asal nggak chip pacarnya, belum boleh masuk. Ya, oke. Jadi papa saya nggak seperti itu, nggak pernah juga bilang, papa sayang kamu, nggak pernah. Pakai Tioci pun nggak pernah pakai bahasa ke, kan bapak saya sering pakai bahasa ke. Nggak pernah juga. Tapi ya lucu ya kalau Tioci, ya bahasa Tioci pakai ke lucu juga. Misalnya sama anak, wah Aile, hah? Papa, jadi agak canggung juga ya. Agak canggung sih. Aku cinta kamu aja sebenarnya agak ini ya sama anak misalnya. Anakku, aku cinta padamu. Hah, Pak? Cinta kan semua untuk kekasih aja. Ya itulah pikiran kamu kekasih aja. Tapi kalau Inggris, but dad, yes. Wah ini, itu Mandarin sorry. Dad, yeah, I love you. I love you too. Ya kan? Enak kita bilang itu. Ngana mai pa. Nah, comay ya pa. Ngay ơi nhỉ hả? Mamang nyompen lah. Me ba, si anynya ya, siok lah. Kalau orang ciu-ciu tak lebih siok ya. Aku siok kamu, wah siok le gitu loh. Nah, memang tapi itu jarang juga nggak ngomong, nggak pernah. Sepanjang hidup saya nggak pernah. Tioi, apa siok le bo, nggak pernah tuh.
Dalam berbagai nada nggak ada tuh. Ya, tapi saya merasakan perbuatan dia ada gitu loh. Kasih sayang dia ada. Ya. Bahkan saya pernah merasakan kasih sayang dia waktu dia pukul saya pakai kabel listrik setebal begini. Ukuran berapa Hen? 5,7 ya. Apa tuh yang biasa buat kabel-kabel tuh? Lebih tebal lah. Kalau kurang seperti itu, lebih tebal. Yang lebih tebal buat video waktu itu. Warna putih saya masih ingat loh. Dia dihajar gini. Wah, langsung kena. Iya slow motion. Saya masih merasakan itu kayak slow motion loh, bener loh. Saya nggak tahu itu kenapa, gara-gara mana adikku yang terkasih Susan, nggak ada ya. Susan tuh adik saya ya, bukan istri saya, ini suaminya. Banyak yang masih kira tuh saya itu kan, karena mungkin dekat, karena kami memang akrab dari kecil kan. Saking akrabnya waktu kecil, jadi saya lagi cuma duduk begitu lagi melamun gitu loh ya, mungkin lagi merenungkan apa masa depanku gitu loh. Masih SD gitu loh, apa yang terjadi akan terangkan. Di rumah yang kecil, semua dari kayu. Waktu itu ke rumah kami bukan rumah beton, masih rumah kayu lah ya. Toiletnya juga, bukan toilet itu, jamban. Toilet kan bayangkan kan dari keramik semua kan. Jamban bener tuh yang dari yang lubangnya kayu semua. Jadi kalau pop masih nempel gitu. Itu masih pakai pipa besar. Wow, baru bisa. Kamu kan masih ada sisa-sisa. Ya. Masih kayu, terus kalau lambat dibersihkan kan itu agak belendir kan. Oke, udah itu aja, itu ketawa serius perhatian. Firman Tuhan harus perhatikan juga ya, harus amin ya. Dan cuma itu yang baru ketawa. Jadi kembali lagi pada itu, jadi semua serba kayu. Jadi lagi merenung, tiba-tiba Susan datang. Ceria orangnya. Emang bener gitu, saya bukan buat-buat, emang begitu. Dia kan ceria, memang dari kecil udah ceria banget ya. Nih, lari dia. Tahu apa yang saya lakukan? Tiba-tiba kaki saya cuma gini aja. Ya, langsung dia langsung terbang. Saya kaget juga saya cuma spontan. Waktu puak, nangis lah dia, masa diketawa kan? Nangis ya. Tadi yang lagi ceria nangis. Ya. Langsung papa saya lagi servis. Papa saya ini elektronik dia, listrik dia. Lagi servis video, waktu itu masih video zaman VHS. Langsung dia gak ngomong apa-apa, langsung ambil kabel itu, saya lari, keliling gang kami, wow gangnya. Bener keliling gang itu masih gertak tau gak yang kayu tuh, yang kalau hujan tuh, pam. Itu satu RT semua keluar semua, cuma ya Alia, nama papaku Ali. Waktu mereka mengejar belum dapat, mereka lihat gitu kan, waktu kena tau gak apa yang terjadi. Dan saya bilang, kenapa saya bilang seperti itu? Karena udah pingsan. Setengah pingsan dah, nggak tahu lagi. Mungkin juling kali mata saya, cuman nggak ada yang kamera, Pak. Waktu itu kalau udah ada punya handphone, pada ibu-ibu masih, wah Liko. Masuk, langsung viral pasti itu. Saya yakin tuh, ini bukannya nolong waktu itu. Aduh Liko, cuma anyong kan? Bukannya nolong. Untung waktu itu nggak ada loh, jadi semua nolong. Lihat, anyong Aku di situ udah. Bahkan saya bilang, kalau udah handphone apa yang terjadi saudaraku? Langsung saya terkenal di semua media sosial tuh. Dari Facebook sampai ke debuk. Andi Gunawan lagi kejang-kejang dipukul. Senang lagi kan. Saudara, tapi yang saya rasakan, heran, saya gak pernah merasakan, saya benci sama papa saya gitu loh. Karena saya tahu, ya saya nakal gitu loh. Ya, main pangka aja. Kenapa? Selama saya gak nakal, dan dia gak pernah romantis, tapi dia juga enggak benci gitu loh. Jadi waktu saya udah mulai dewasa, saya berpikir ya papa saya orangnya jarang ngomong sama saya. Jarang banget ngomong sama saya. Ya enggak akrab gitu loh. Nah, karena saya pernah ditinggal terlalu lama sama dia. Berapa bulan, dia coba usaha di Bandung ya, kerja di Bandung, buka elektronik. Jadi karena dia lama, hanya kami gak akrab gitu loh. Boleh tanya Susan kalau saya mau apa-apa, Sasan, ngomong sama papa dong, mau beli ini, gak berani. Sampai mama saya bilang, kamu anak sendiri gak berani sama papa. Kenapa sih? Gitu loh. Kayak orang lain aja gitu loh. Saya juga gak bisa jawab, bingung saya. Gimana ya jawabnya ya, gak deket sama papa ya. Sampai gede,
Bahkan terus terang, sampai hari ini kadang saya sama papa saya itu kurang nggak bisa hahaha sampai gimana mana. Tapi karena saya udah dewasa ya, udah punya anak, dia udah kakek, ya udah komunikasi cerita-cerita. Cuman bahannya orang bilang kurang gitu loh, kurang bahan gitu ya. Cari di pasar, bahan juga bingung mau bahan apa kan. Bahan saten lah, main ibu lah, saten lah, main karton lah, main itu lah, ya silakan dipilih Pak, silakan ya. Jadi saya bingung sendiri gitu. Tapi puji Tuhan, nah waktu saya mulai menulis lagu itu, ya saya bilang kalau bukan pengwahyuan, kalau Tuhan taruhkan melalui pengembalaan, pembapaan di tempat ini, yaitu Babe dan teman-teman serahkan apa semuanya. Dari sini saya belajar, sehingga saya tulis satu persatu ya tentang Bapa, ya, oke. Ganti kunci, tadi saya A. Saya pikir nama saya Andi kan A, jadi bukan. Jadi mestinya di D. Bapa memandangku, aduh kok saya salah. Udah penyanyi, pemusik, minta kunci, lagu ciptaan sendiri, salah lagi. Ya ampun. Online, live lagi ya, live YouTube nih. Dinonton semua orang, gak apa-apa. Itu membuktikan bahwa manusia itu punya kesalahan ya. Dan manusia tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Dan kita harus menyadari itu. Memang ada saatnya kita di puncak, tapi ada saatnya kita di bawah gitu. Tapi ingat, dunia ini berputar gitu loh. Ada saatnya kita di atas, di bawah. Oke, kita bantu dengan kita yang sama-sama ya. Bapa memandangku, menatap wajahku. Oh Bapa yang sayang padaku. Ini yang ku yakin, bahwa ku anakmu, sungguh milik kesayanganmu. Tuhan ku berfirman, mengasihi selalu. Kau nyatakan kehadiranmu. Bapa selalu mau hadir untuk anak-anaknya. Tuhanku ku rindu, pimpinlah hidupku, digerakkan kemuliaan-Mu. Katakan rindu yang sungguh kepada Tuhan, karena saat ini kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Rindu yang sungguh di hatiku selalu, senantiasa memuji-Mu. Rindu yang sungguh di hidupku selalu, senantiasa menyembah-Mu. Abah, ya Bapa. Sekarang panggil dengan sungguh-sungguh. Abah, ya Bapa, gerakkanlah seluruh hidupku dengan kemuliaan-Mu. Suara pujian, suara kemenangan dari Bapa ku nyanyikan. Saudara, jadi Bapa itu selalu hadir buat anak-anaknya. Papaku waktu kami mempelajari dewasa tuh kami bukan dari keluarga yang berada ya. Cuma cukup aja gitu loh, cukup aja. Bahkan sampai satu ketika di mana bisnis reparasi elektronik itu sendiri waktu peralihan ke digital kan, udah banyak dari DVD sendiri kan, itu papa saya terus minta dia servis turun banyak gitu loh. Nah sehingga waktu saya mulai kami dewasa, terus terang jarang sekali dapat uang jajan lagi gitu ya. Bahkan sampai kuliah memang hanya saya harus semua kerja. Karena memang gak ada kulit, sama saya gak ada uang gitu loh, cukup untuk makan tiap hari aja. Ya, saya melihat, tapi papa saya berusaha aja, pengen bisa servis ya servis, nggak bisa servis ya udah gitu loh. Ya, kadang-kadang dia saking juga nggak tega gitu loh. Waktu peralihan dari TV tabung ke LCD, dari video ke VCD player ya. Nah,
Orang ke waktu itu udah rusak, dia udah mulai beli yang baru gitu kan. Nah, kalau sampai dia masih minta perbaiki, itu kebanyakan memang dia orang yang secara ekonomi nggak mampu beli TV baru. Kau bisa diperbaiki lah, gitu kan, diperbaiki aja gitu. Nah begitu udah selesai perbaiki, dia memang nggak ada duit. Jadi orang-orang tuh nggak ada duit, yang teman-teman dia nggak ada duit, ya udah nggak apa-apa lah, pakai aja nggak apa-apa. Benar gratis. Kadang-kadang saya sendiri dengar loh bagaimana mama saya sama papa saya berdebat malah sini. Itulah terbaik hati kamu itu loh. Lagi nggak ada duit, bukannya nagih. Bukan apa, dia nggak ada duit lah. Ya udah nggak usah perbaiki. Tapi dia minta tolong, kasihan kan. Sampai ada ngomong ini, tolonglah ya. Anak-anak gak bisa nonton di rumah, ya kan. Bayangkan kalau anak-anak butuh pengen nonton TV atau apalagi waktu itu TV itu susah ngulang, gak kayak sekarang YouTube. Begitu jam 3, film Mickey Mouse mau lewat, udah gak bisa. Ya mesti tunggu lagi minggu depan kan. Dan itu cuman gak bisa ngulang langsung, sekarang mau tekan apa aja langsung mukul. Mickey Mouse, apa kan. Doraemon. Ya kan Doraemon. Bukan. Minion gitu, ada Minion. Jadi banyak, sekarang sih udah banyak. Ada Sofia, ya, ada banyak film kartun. Daud nggak bisa gitu loh, papa saya nggak tega. Nah sampai singkat cerita, saya terus terang banyak hal saya nggak kuliah, nggak dibiayai. Banyak hal saya nggak pindah duit lagi, dia nggak bisa kasih duit saya lagi, memang nggak bisa. Sampai semakin dewasa kami coba bekerja, kan, cari uang sendiri kan, sampai akhirnya punya anak, punya merit. Nah, satu hari kita ini adalah satu pengalaman sebagai seorang bapak, saya bilang. Kasih bapak, kasih ibu orang tua sepanjang masa. Itu sebenarnya Tuhan lagi berbicara sama kita semua, termasuk sama saya. Jadi pada saat itu, mereka udah pindah ke Surabaya. Dan ini saya masih fresh lah, kenapa? Karena saya udah punya anak gitu loh, ya masih fresh. Saya masih ingat, karena dia waktu itu udah tinggal di Surabaya, udah pindah, nah dia pulang. Waktu itu ada ngurus perpindahan, ngurus surat lah sebagainya. Pada saat itu tiba-tiba dia datang kasih saya uang, 2 juta saya ingat. 2 juta, waktu dia kasih saya bingung, ini buat kamu pegang aja. Saya diem gitu loh, antara kenapa? Mestinya gimana gitu, oh gak apa-apa, gak apa-apa. Bawa aja, gak apa-apa pulang buat pegang di sana. Saya gak bisa lakukan, kenapa? Saya lagi saat itu lagi gak ada duit, benar-benar gak ada duit. Jadi kalau saya nolak, kayak saya lagi butuh kok gak itu. Gimana? Mana ya? Malu-malu, istilahnya malu-malu gitu loh. Gak tega juga. Papa, dia kan gak kerja lagi istilahnya di Surabaya kan, dibantu sama anak-anak juga gitu kan. Sekarang tiba-tiba dia saudara saya uang gitu loh kan. Tapi cuma satu saya terima uangnya. Bukan karena pas saya cuma sekedar butuh. Bukan karena saya lagi butuh uang itu. Tapi memang saya merasakan dia sebagai seorang bapak. Feeling dia itu kena. Gitu. Saya kan kelihatan. Tipe saya kan kadang-kadang gak ada duit gak kelihatan kan. Ya. Ya. Enggak, maksud itu kan ya puji. Ini ada satu hal yang baik buat kita pelajari ya. Kadang-kadang memang kalau mungkin kita lagi kekurangan. Tapi jangan kita istilahnya udah biar semua dunia melihat bah. Wah saya lagi kan. Itu kayak apa istilah gitu kan. Tetapi usahakan give the best. Bukan kita mau tampil. Tapi bukan juga kita tampil gaya berlebihan enggak lah. Ya udah misalnya kita memang ada, ya udah tetap sisir dong ya kan. Masa begitu lagi nggak ada duit terus berantakan gitu kan. Keluar gitu. Cuma ini maului kan enggak kan. Enggak tuh gitu dong. Tapi atau apa-apa goyang. Saya lagi nggak ada duit. Suami bajuku, strek itu kan, keluar gak ada duit gitu kan, gak seperti itu. Pakai baju tetap bagus itu, kenapa? Ya kita percaya, kita optimis gitu loh, hidup ini harus positif, amin. Karena Tuhan itu baik. Nah saya ambil uang itu, coba semua itu. Enggak nangis sih, wah kalau di film kan sih bisa nangis. Tien, pucu tahu. Sisi nih, gak bisa Mandarin. Ya mungkin saya bilang, ya kan seperti itu, wow gitu, enggak. Namanya hidup nyata karena beda sih sama film ya. Pagi papa saya orang diem, hati, nih lu ya. Lalu ya, apa-apa pun sekian, pegang aja uangnya, gak apa-apa. Pegang aja, saya mau pakai pak, saya gak mau cuma pegang pak. Ya kan orang suka gitu kan, pun lepeh, kasih kamu pegang ya. Oke, nanti kali kasih pegang dulu, udah makasih. Nah, orang jadi bahasanya kadang agak dalam gitu loh, nanggung dalam tapi dalam juga gitu. Nah jadi inilah Bapak. Sampai dia kita udah keluar, mestinya kan, udah kamu udah pintar cari duit lah, ya, gue udah pintar. Saya percaya tidak ada orang tua seperti itu, ya. Nah, saudaraku, kembali lagi, sebenarnya di tengah dunia yang gelap ini, ya,
Yang kita butuhkan itu adalah terang Tuhan. Apakah terang itu bicara fisik, terang itu berderang datang, atasku kan? Kan kayak langsung kayak film-film kungfu yang film magic gitu kan. Apa seperti itu gitu loh. Tapi tanpa kita lihat, terang itu sebenarnya kita akan lihat sama-sama. Yuk. Bantu HP. Pada malam ini saya akan sampaikan tema ini adalah tentang terang kebaikan. Jadi terang itu bicara kebaikan. Ya. Jadi bukan hanya bicara fisik menerangi kita. Tapi kebaikan yang kita terima dalam hidup kita. Dan kebaikan itu akan keluar. Efesus 5 ayat 8 sampai 12. Saya akan bacakan cepat ya. Sampai disimak itu setiap ayat. Ya. Oke langsung. Efesus 5 ayat 21. Ayat 8 dulu. Ya firman Tuhan Ibu kan. Sama-sama kita membacakan. Oke kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebabkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebab yang dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Selanjutnya ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terakhir. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam akan Kristus. Kita akan lihat sama-sama. Terang kebaikan. Ya, dibantu slide-nya. Terang kebaikan. Firman Tuhan kita ada poin penting kita perhatikan di sini. Satu adalah terang di dalam Tuhan. Yohanes 1 ada kata-kata satu kutipan firman Tuhan di situ. Hidup adalah terang manusia. Amin. Hidup ini adalah terang manusia. Artinya apa? Kalau saudara nggak hidup, ya nggak terang. Betul nggak? Lampu ini perlu hidup supaya terang. Demikian juga kita. Kita hidup kita mau terang, ya harus hidup. Nah hidup yang bagaimana yang kita mau lihat sama-sama. Selanjutnya, hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak terang, selanjutnya kita lihat lagi. Poin penting di firman Tuhan ini, selanjutnya. 2, selain kita lihat perhatikan kata terang di dalam Tuhan. Kedua adalah terang yang berbuahkan apa? 1, kebaikan. Sama-sama bilang. Selanjutnya. 3, poin ketiga yang kita perhatikan adalah berkenan kepada Tuhan. Baik, saudara coba lompat lagi ke slide selanjutnya. Mazmur 34 ayat 15 berkata, nah saya akan bacakan untuk saudara semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan hai orang-orang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap apa yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Saudara firman Tuhan coba perhatikan. Ada kecaplah dan ada lihatlah. Kemudian ada dengarkanlah. Apa yang kita kecap, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Pertama adalah jangan kecaplah kebaikan Tuhan. Dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami persoalan. Kok Tuhan gak baik? Minimal lihatlah orang lain yang mengalami kebaikan Tuhan. Atau lihat segala lingkungan kita. Bagaimana Tuhan sebenarnya baik sama kita. Ya, lihat. Tapi Tuhan tiga ini hanya kita lihat. Tuhan rupanya kita minta kecap. Kecap bicara apa?
Kecap itu mengecap, jadi merasakan, menikmati. Nah kecap itu bicara lidah, ya kan? Lidah untuk merasakan. Lidah identik dengan apalah? Untuk makanan. Nah firman Tuhan juga kalau di firman bicara makanan itu bukan hanya bicara makanan fisik. Tetapi adalah bicara firman Tuhan. Firman Tuhan di mana sekarang kita bisa dapatkan? Di Alkitab. Berarti kita makan firman, makanan rohani. Ya. Kemudian apa? Ada 3 panca indera berarti. Satu lagi, dengarkanlah. Dikatakan, dengarkanlah. Firman Tuhan didengarkan. Firman adalah perkataan. Kita mengenal dari orang dari mana? Biasa kita mengenal orang mungkin dari lihat. Tapi sesungguhnya kalau kita mengenal seorang itu dari pendengaran kita. Maka iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kita tahu segala sesuatu dari mana? Dari dengar. Kalau orang yang gak bisa melihat, dia bisa tahu banyak hal, kan mendengar. Kan? Tapi kalau orang tuli gak bisa mendengar, dia susah tahu banyak hal. Mau gak mau dia harus belajar, baru ke mata. Ya kan? Yaitu baca gitu loh. Jadi memang itu semua saling berhubungan. Tapi yang paling cepat kita mengenal sesuatu itu adalah berkat mendengar. Makanya mendengar itu harus hati-hati. Ya, sekarang kita mendengar berita apa langsung kan cepat sekali nanggap. Jadi ada 3 panca indera. Kan? Pertama lihat, mata. Kedua kecap, lidah. Ketiga adalah telinga. Jadi ini kita masih perhatikan. Apa sih yang kita lihat kebaikan Tuhan itu? Nah kita akan sama-sama yuk. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, selanjutnya. Kalau kebaikan Tuhan itu ada kebahagiaan. Tidak kekurangan Tuhan katakan. Tidak kekurangan apa? Apakah sini kita bicara fisik? Saya percaya saudaraku. Kalau kita semua punya harta terbaik di dunia ini. Mempunyai segala, saya bilang segala untuk memuaskan keinginan kita. Tapi kalau enggak ada kasih, enggak ada kuasa dalam kita, semua enggak ada. Jadi kita sering mendengar berita betul. Keluarga yang kaya, wah sukses banget, kaya. Tapi enggak bahagia. Kenapa? Rumah tangga. Karena enggak ada kasih. Enggak ada kasih dingin. Ya kan? Oke, saya sukses, misalnya semua jadi artis gitu kan. Tapi kok enggak bahagia? Karena enggak bahagianya, saking enggak bahagianya ada sampai sakit. Sakit, stres, hanya meninggalkan nama dan karena meninggalkan dunia ini karena sakit banyak pikiran. Itu banyak ada gitu loh. Apalagi dia punya segala tapi kuasa nggak ada. Nah kekurangan. Jadi Tuhan bicara di sini bukan hanya bicara fisik. Semua itu ada bonus. Materi, harta, kekayaan, segala yang kita miliki. Tapi sesungguhnya Tuhan mau adalah kasih itu. Dari kasih itu dan dari kuasa itu baru nanti kita akan dapatkan. Selanjutnya kita lihat. Apa sih yang Tuhan mau kita nikmati dalam hidup ini? Hidup yang penuh kesukaan. Saudara suka hidup menderita? Kemudian hidup yang penuh kenikmatan. Nah, semua manusia inginkan yang baik. Betul? Amin? Saya ingin punya ya rumah yang baik. Saya ingin punya kendaraan yang baik. Nah, saya juga punya istri yang baik. Pengen kan? Punya pacar yang baik. Misalkan punya anak yang baik dong. Ada. Kamu jangan jadi anak baik ya. Kamu harus tumbuh dengan jahat. Kan? Itu film kartun ada anaknya dijadikan misalnya jadi villain kan, jadi musuh gitu. Tapi saya percaya sejahat apapun bapaknya, tapi kalau dia pasti anak yang semua baik. Saya pengen tampil baik dong, Ban? Pengen tampil baik kan? Ada pengen tampil berantakan? Kalau yang tampil berantakan berarti ada sesuatu betul nggak? Semua pasti pengen tampil baik. Kemudian Reda kan, Tata, Big is Beauty. Beri aplaus dong buat mereka dua ya. Beauty, cantik loh. Saya bilang, tapi ini udah ya, ini enggak ada lowongan lagi. Ini pintu terbuka untuk kalian semua. Pintu telah terbuka. Enggak, sorry Dad, kita sahabat. Ya semua akan tampil yang terbaik. Everything is okay, betul nggak? Semua mau oke semua? Saya percaya semua baik, penari semua mau baik. Keluarga pengen yang baik, usaha pengen yang baik, penghasilan mau yang baik gitu loh. Ya, makanya pengen semua ingin baik. Itu manusia, itu kita. Bagaimana dengan Tuhan? Sama. Tuhan mau kita yang baik, terima semua oke kok. Ya, semua Tuhan mau kita oke, kita mau kita sehat. Ya, coba lihat ayat di sini berkata, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang dan menikmati yang baik? Daud kata bahwa semua orang butuh hidup yang baik, umur panjang juga sama. Maka kalau ulang tahun nyanyi lagu apa? Kan pasti panjang umurnya, pasti kan?
Enggak gitu kan, panjang umurnya, pendek napasnya kan. Pasti kan panjang umur, kenapa? Semua orang ingin umur panjang. Umur panjang, tetapi Daud juga tahu, di firman Tuhan ini katakan, umur panjang oke, tapi harus untuk menikmati yang baik. Kalau kita umur panjang kalau kita nggak sehat kan semua nggak mau kan. Maunya kan kita semua, termasuk ya kita semua pengen dong. Sampai usia senja kita semua sehat, amin. Ya, nah waktu meninggal pun cuma lagi jalan, lagi tidur, tidur di surga gitu kan. Nah itu semua kerinduan manusia. Bisa nggak? Nothing is impossible dalam Tuhan kita. Oleh karena jadi dari sekarang dong kita harus menjaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran. Nah ini semua apa yang kita lakukan ini menjadi terang ini ada efek ke situ sebenarnya. Ya sama-sama kita lihat. Jadi jauh yang ini semua kerinduan manusia, semua oke, semua. Tuhan bagaimana? Ya saya katakan Tuhan mau kita baik. Maka Tuhan bilang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, kecaplah dan lihatlah. Pernah tahu lagu ini? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Berikan hormat bagimu, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku dan yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku selamanya. Ini janji buat kita. Allah yang mengasihi dan Allah yang memelihara. Kenapa Allah memelihara? Karena Allah kita bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Amin. Katakan amin. Bilang sama sebelahnya, Allah pelihara kamu. Allah pelihara kita. Amin. Ayo sama-sama kita lihat slide-nya biar kita habiskan. Sebenarnya semua mau hidup yang baik. Katakan sama-sama, saya mau hidup yang baik. 1, 2, 3. Saya mau hidup yang baik. Gak bisa kalau bangun pagi langsung, saya mau hidup yang baik Tuhan. Saya mau baik. Jadi bukan hanya mengingatkan yang baik. Karena kita pengen yang terbaik. The best is the best pasti. Ya, kemudian kita lihat sama-sama nih. Apakah ini? Sehat. Selanjutnya sejahtera. Tak kekurangan. Selanjutnya makmur, ya. Kebaikan. Kembali lagi tadi ke Efesus, kebaikan, kebenaran dan keadilan. Nah, kita kembali lagi pada ayat Yesaya tadi katakan, dunia ini banyak orang menantikan keadilan, kebaikan dan kebenaran, tapi yang ada yang gelap. Nah, selanjutnya kita lihat kekelaman dan kegelapan itu ada di dunia ini. Seperti apa sih? Tidak dapat melihat dan merasakan. Karena kegelapan dan kekelaman telah menutupi hati. Jadi kalau kekelaman udah menutup hati, susah mau lihat yang baik. Orang buat baik kita salahkan. Ya, seorang pemimpin yang baik ingin berbuat sesuatu yang untuk yang dipimpinnya yang baik. Tapi karena hatinya udah penuh kegelapan, dikelam, ada awan-awan tutupin, kabut-kabut. Jadi semua serba nggak baik. Haleluya. Nah, mari kita sama-sama. Dunia ini kita melihat banyak hati yang gelap. Selanjutnya kita lihat sama-sama di dalam slide ini. Kalau hati sudah tertutup dengan kegelapan, hidup kita tidak ada terpancar kehidupan. Ya, tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena itu hati ada tempat terpancarnya kehidupan kita. Kalau hati kita terang, hidup kita terang. Kalau hati kita gelap, gelaplah seluruh hati hidup kita. Selanjutnya kita lihat sama-sama. Nah, kekurangan tadi itu, kekurangan kasih dan kuasa, kita enggak ada power, kita enggak ada tenaga untuk berkarya. Kita tidak kreatif lagi. Nah, kita ngerasa tawar, ya. Kering kok,
satu hari demi hari kita laluin kok kayaknya berat gitu ya. Kita kayak bosen deh gitu. Sampai gak ada yang bisa terjadi, sampai ada yang bunuh diri. Karena ngerasa gak ada berarti kan. Sekarang kita banyak menyaksikan di berita-berita misalkan. Karena putus asa hanya harus mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Bisa? Bukan gak yakin sama kita semua. Saya gak tahu, kalau kita masih tetap di dalam kegelapan ini, bertahan dengan keadaan kita, tidak mau keluar, tidak terkemungkinan. Ya, waktu kita lagi putus asa, karena kita tetap di dalam kegelapan ini. Yuk sama-sama kita mau lihat, supaya kita tidak lebih lagi dalam lembah ini. Semakin hari makin jatuh, kita lihat sama-sama di dalam Efesus 5 ayat 14. Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini firman Tuhan kita sering dengar, sering baca. Tema tahun lalu malah kan. Bangunlah hai kamu yang tidur. Apa yang tidur saudara? Coba kita lihat sama-sama. Tidur itu bicara tidak sadar. Ya, tidur nggak sadar. Ada yang tidur yang sadar? Tidurnya matanya terbuka. Seram ya kalau tidur mata terbuka kan. Nah, saya punya teman yang tidurnya mata terbuka. Kan, temannya udah datang nggak ya? Nggak datang, nggak lihat dia. Ada yang mata terbuka, namanya tidur ayam ya. Serem juga sih, cuman nggak melotot sih, tiba-tiba tidurnya. Kan agak seram sih sebenarnya ya. Tapi ya nggak ada sih, kalau orang tidur kan tertutup kan. Kecuali ikan matanya terbuka tidur kan, ya terbuka gitu loh. Tidak sadar, kemudian apa? Tidur nggak produktif, tidak bekerja dan tidak berkarya kan. Tidak ada karya, tidak kreatif, tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu bicara itu. Kemudian selanjutnya kita lihat, nah dari antara orang mati, mungkin kita nggak mati, masih hidup kan, masih nafas. Tapi perhatikan, hati-hati. Kegelapan, si penguasa kegelapan, si jahat, mungkin tidak bisa mematikan tubuh saudara. Karena kita masih dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi dia dengan cara yang belakang, mati rohani kita, mati iman kita, kasih mati pengharapan. Ya, saya bilang hidup ini baikkan kita jalani sehari-hari ini kita cuma lewatin gitu aja. Ya. Kalau bicara rohani nggak serak gitu loh. Nggak serak. Nah, perhatikan ini tanda-tanda. Sayang kita semua belajar, termasuk kita yang melayani Tuhan. Kita selalu disesali ingatkan sama-sama ini. Nggak bosan-bosan kita tinggalkan. Begitu kalau kita ngomong soal rohani udah nggak senang, perhatikan itu udah tanda-tanda. Ya, iman. Kalau rohani udah nggak senang, perhatikan imannya. Ya. Kalau dia tidak mengandalkan iman, tidak dibangun atas iman, dia mulai kekuatan sendiri. Kemudian kasihnya udah hampa. Tuhan ajarkan kasih kok. Bisa aja sakit hati, bisa benci gitu loh. Ya, ketemu ya bilang mengasihi tapi kok nggak kelihatan kasihnya. Waktu dulu nggak boleh ya. Aduh, saya nggak boleh kayak gitu ya. Ya udah, maaf ya ya, saya bilang kamu besar. Ya maafkan saya, kamu kecil sekali kan. Kan dulu masih bisa seperti itu. Tapi sekarang udah beda gitu loh. Begitu dia cuman salah paham aja. Emang orang begitu. Kan jangan makan mulu. Ya punya dia benci banget gitu sama dia. Oh di ngomong sama orang itu inilah itu loh. Karena kenapa? Dari hal kecil itu malah rohani itu gak diperhatikan. Kemudian pengharapannya, ya harap apa lagi? Harap apa lagi? Oke, saya datang gereja is oke. Karena saya sebagai seorang beragama, saya harus datang di tempat ini untuk beribadah. Tapi puji Tuhan saudaraku, saudara masih bisa di tempat ini. Saya katakan campur tangan Tuhan itu masih nyata dalam hidup. Amin. Waktu ini ada yang tegur saudara, ada yang dengarkan, ada yang memberikan firman Tuhan. Bagus nggak bagus itu persoalan ke belakang. Yang penting firman Tuhan disampaikan. Amin. Haleluya. Nah kemudian apa lagi? Kita menyembah Tuhan. Saya katakan tadi waktu kita praise, kita worship, praise. Waduh kok seperti ini kan? Ya ini semua bukan ukuran. Memang bukan ukuran kita lebih hebat lagi untuk memuji Tuhan. Tuhan akan lebih melihat perhatian, lebih merhatikan orang yang memuji seperti kita gini. Enggak, tetap dia kembali ke hati. Tetapi boleh nggak seperti itu semua? Boleh. Ini hanya pendukung saja, tapi ini bukan intinya. Kita lihat selanjutnya. Tuhan inginkan kita tidak tidur lagi saudaraku. Yang akan dia mau apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa. Biarlah cahayamu semakin bersinar agar dunia melihat perbuatanmu yang baik
terang bersinar. Kasih Bapa yang terpancar. Lagi, biarlah cahayamu. Sama-sama nyanyikan. Biarlah cahayamu semakin bersinar, agar dunia melihat perbuatanmu yang baik terang bersinar. Kasih Bapa yang terpancar, bangkit dan bersinar, bangkit bersinarlah. Hidup janganlah redup, bangkit bersinarlah. Kristus bercahaya atasmu. Kristus bercahaya atas kita, saudaraku. Nah, ini Tuhan mau. Hendaklah hidupmu bercahaya. Jangan redup, jangan padam, jangan gak ada gairah gitu loh. Ya. Saudara yang lagi lemah, ayo bangkit. Kalau terpuruk, mungkin ada yang mungkin kamu bankrupt, semua udah gak ada, percayalah. Tuhan ada bagimu. Ya. Ekonomi, rumah tangga, semuanya, apa saja. Gak bisa sebutkan. Tuhan yang tahu soal persoalanmu gitu loh. Dan kau di dalam persoalan susah keluar, susah terperangkap begitu dalam dosa-dosa dan sebagainya. Ayo sama-sama lihat. Perbuatan baik apa sih yang Tuhan mau gitu. Yuk kita lihat sama-sama. Perbuatan baik apa? Perbuatan baik itu bicara adalah kehidupan yang menghasilkan buah. Kehidupan yang baik. Buah kehidupan. Oke, kita mungkin bicara perbuatan baik, saya buat baik. Wah, Andi baik ya orangnya. Dia sering traktir aku makan, ya kan? Itu baik, memang satu perbuatan baik ya. Wah, Andi baik, sering ngajak aku nonton, baik ya. Tata sering traktir Reda, wah kan, baik. Sam, Bang Andi pernah ngajak aku nonton bioskop. Wah, pertama kali seumur hidup Bang Andi yang ngajak. Jadi pertama kali bioskop saya ngajak gitu loh. Nonton film Ghost Rider. Ya, itu udah berapa tahun lalu. Itu kan baik gak? Oh saya baik juga. Tetapi itu hanya salah satu kebaikan kecil saudaraku. Ya saya waktu itu cuman kepikir, tiba pulang WF ditanya tiba-tiba sendiri. Sam nonton yuk. Nonton apa? Bioskop. Boleh lah katanya. Nah, kan? Minta izin sama Bang. Bukan apa, berdua lagi ya. Jadi, Mak, dia pakai Mak ya. Mak, aku sama Bang Andi bagi nonton lo ya. Apa nonton mana? Bioskop tuh yang pakai kursi itu. Oh, pakai kursi macam gereja ke? Ya, cuma warnanya merah waktu itu. Gereja punya biru. Oke. Boleh pergi lah. Jam 9 malam kami pergi. Sekali pergi udah ramai kan. Waktu lagi baru nonton, baru keluar filmnya. Akhirnya kami terpisah lah duduknya lah. Pisah jarak gitu loh. Karena gak ada yang dua lagi sama-sama gitu loh. Jadi saya di belakang, dia di depan. Wah sedang film senang dia. Bagus bang. Ya wajar karena itu masih kecil. Waktu itu masih ingusan lah. Bukan masih, ya makanya lucu lah. Saya mah orangnya polos gitu kan. Ya polos, lugu gitu loh. Lucu dan dungu. Jadi saya senang. Nah itu ini satu perbuatan baik sebenarnya. Ya itu satu perbuatan baik. Ya tiba-tiba kita teringat. Masih banyak tuh. Tapi Tuhan mau apa? Dalam firman perjanjian baru Tuhan banyak isrosan kata buah. Kata baik perbuatan itu bicara buah. Yang penting adalah buahnya. Kita boleh punya pohon megah. Kalau kita bangun pohon kita megah. Misalnya pohon itu megah tuh bicara semuanya tuh konfigurasi hidup kita keren gitu loh. Tapi kalau pohon itu bagus, nggak ada buah. Nah itu Tuhan bilang apa? Ditebang. Bahkan ada buah, tapi buahnya buruk, ditebang juga, nggak bagus. Kalau buahnya busuk, mau makan buah busuk nggak? Nggak mau kan? Kita mau buah yang segar, ya kan? Kita ke toko buah-buahan, kita pilih yang segar dong, kan? Saya pilih cimlok, pasti gitu kan? Tes dulu kan? Kita lihat kiri kanannya ada ulat nggak gitu loh, ya kan? Pasti kita akan cari yang terbaik kita makan. Nah, Tuhan mau kata baik di sini itu maknanya sangat dalam sekali kalau kita pelajari ya. Oke, salah satu adalah bermanfaat. Hidup kita bermanfaat gak buat orang? Menyehatkan gak? Nah bukan cuma menyehatkan.
Sekarang saya buat baik, tapi baik nggak benar ada nggak? Ada kan, baik nggak benar kan? Contoh nih, Pak, saya ingin berbuat sama teman saya Pak. Apa tuh? Saya akan bantu dia menyelundupkan narkoba 50 kg. Wah, perbuatan baik terus tolong teman kamu. Itu nggak baik kan, benar nggak? Tapi dia baik nggak dari sisi lain? Baik kan? Tapi itu nggak berkenan kepada bapaknya, nggak berkenan. Dan itu nggak menyehatkan, dia mematikan. Nah, dia harus perhatikan di sini. Kemudian apa? Menyenangkan, senang, unggul. Nah, unggul yang penting itu. Unggul berarti kita punya nilai yang lebih untuk bantu orang lain. Kemudian extra mile. Extra mile apa sih? Berarti kalau orang ngajak kamu berjalan 1 kilo, bawa dia 2 kilo. Ya kan? Betul nggak? Kalau orang ngajak kamu, minta kau traktir ke Kenji Ketiau, ngajak dia ke Pizza Hut misalkan gitu. Ajak aku dong, traktir aku lah, bakso kaki 5 aja lah kan. Masih itu bakso yang di pinggir gitu kan, yang abang-abang. Oke, aku ngajak kamu makan apa? Ya Pizza Hut yang lebih kelasnya lebih, yang lebih mahal dikit kan. Nah, itu extra mile. Jadi kalau orang kasih kamu tampar kiri, ya kasih kanan. Berarti kan kasih lebih kan. Kalau dia kasih kamu kanan, itu terima ya. Kita itu nanti cerita lain ya. Kalau itu kasih kiri, kita kasih kanan. Itu kita terima. Sekarang kita yang memberi nih. Memberi sama. Jadi kita harus memberi extra mile. Kamu kerja sebagai karyawan, bos kasih kamu begini. Bisa kamu tembus lebih lagi. Nah, tanpa disuruh, tanpa perhitungan. Itulah sebenarnya perbuatan baik kita lakukan. Perbuatan baik ada yang langsung, ada yang gak langsung. Yang langsung mesti seperti saya tadi. Saya langsung sama Sam. Saya langsung sama siapa? Ada yang gak langsung. Itu adalah salah satu bicara tentang talenta. Yang Tuhan kasih 1 talenta, hasilkan 2. Kasih 3, hasilkan 6. 5, kasih 10. 10, kasih... Tapi yang 1 gak menghasilkan ya ceritanya. Kalau saya bilang, kalau kita contohkan. Kalau kamu udah punya talenta 1, jadi 2. Kenapa? Artinya apa? Itu membuat orang diberkati. Saya diberikan pengertian juga masalah talenta ini. Bukan cuma talenta bicara bakat kemampuan kita. Tapi talenta itu ada talent, itu bicara orang. Bisa nggak kita punya 1 orang? Oke, saya nggak bisa, saya cuma bisa bantu 1 orang ini. Tapi 1 orang ini nanti dia akan menghasilkan lagi orang yang bermanfaat. Saya punya 5 orang lagi. Dari 5 orang itu 5 orang. Multiplikasi. Jadi merasakan berkat demi berkat, berkat demi berkat sampai selama-lamanya, sampai sebanyak-banyaknya. Itu Tuhan mau. Itulah namanya berbuah. Kita lihat selanjutnya. Yuk. Nah, untuk berbuah itu Tuhan tahu bahwa kita nggak bisa dengan kemampuan kita. Satu cara sama-sama kita akan tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam Dia. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berbuah banyak. Ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Saudara, perhatikan. Tuhan selalu mengatakan, tinggal dalam firman. Tinggal di dalam aku. Firman. Aku. Firman. Tuhan adalah firman. Firman Tuhan adalah kehidupan. Firman harus kita kecap, harus kita makan, harus kita lihat, harus kita dengarkan terus dan kita lakukan, kita berbuat. Maka percaya. Kalau kita banyak berbuat baik, kita akan pasti kurang stresnya. Kalau saudara stres, sering capek apa? Mungkin mau jadi perenungan, mungkin kurang berbuat baik. Kurang banyak berbuat baik saudaraku. Saat ini kita harus banyak berbuat baik saudaraku. Ingat, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi orang yang diselamatkan Tuhan pasti berbuat baik. Amin. Kamu boleh aktif ke gereja, boleh melayani. Tapi kalau kurang berbuat baik dalam keluarga. Suruh di luar ya kemarin karena sharing. Kalau kamu disuruh suruh beli bumbu aja di pasar, enggak mau. Itu enggak berbaik tuh. Kecil sekali kan? Karena malas aja gitu loh. Apalagi disuruh bersihkan rumah, ya kan? Cuma sebentar aja. Tapi enggak, itu berbuat baik dekat-dekat dulu. Yang dekat dulu, mama, papa, saudara, keluarga semua. Saudara akan lihat. Dari itu terbiasa berbuat baik untuk orang lain. Dan orang akan melihat. Kau bercahaya. Tapi perbuatan baik itu bukan baik karena ingin dilihat. Manusia kan cenderung begini nih, perhatikan ya ini. Saya harus sampaikan nih sebelum kita akhiri ibadah malam hari ini. Maka Tuhan Yesus kenapa katakan, ada seorang anak muda yang kaya tuh, biar dia kan temannya. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus bilang apa? Tidak, hanya satu yang baik, yaitu Bapa di surga. Manusia bisa baik. Tapi manusia punya sifat dasar apa? Egois, penting diri sendiri. Berbuat baik biasa ada maunya. Berkawan ada maunya. Kadang-kadang orang tua juga ada maunya loh sama anak. Aku besarkan kamu supaya kamu besarkan aku juga ya. Maksudnya jaga dia.
Ya kan? Bener gak? Manusia. Makanya Tuhan katakan Tuhan yang maha baik. Tapi bisa gak Ki kita berbuat baik seperti Tuhan dengan tulus? Nah, caranya gimana? Manusia memang seperti itu. Ketemu orang, bergaul sama orang. Ada alasan sih. Waduh sorry ya, saya gak bisa tahu baik bergaul sama orang begini. Karena saya nih bisnis. Jadi saya mesti ketemu, nah kan udah ada maunya. Terus ketemu kunjungin, wah haleluya shalom saudaraku. Gimana apa kabar? Ya karena dia lagi ada planning nih. Mau cerita prospek, mau cerita bisnis, apa kan seperti itu. Nah sekarang mau gak? Tiba-tiba kamu harus berharapkan satu kebaikan. Kunjungi orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sama sekali enggak ada keuntungannya buat kamu. Bisa-bisa kamu rugi. Pak Po, ya tekor. Bukan Pak Po lagi. Bisa nggak? Nah disitulah perbedaan anak terang dan anak gelap dalam hidup kita. Ya kan? Di saat kamu melakukan sesuatu tanpa bayaran tapi itu bermanfaat pada orang lain dan berguna. Tapi bukan berarti kita kerja nggak ada upah ya. Itu ada ceritanya sendiri, ada porsinya sendiri. Tuhan tahu, don't worry. Ya nggak usah khawatir, Tuhan tahu. Tapi yang ternyata di saat tidak memungkinkan kamu harus dibayar, kamu bergerak di situ. Oke, maka Tuhan bilang nggak mampu. Kita masih tinggal dalam Tuhan. Ya tidak sama-sama. Tinggal dalam Dia kayak gimana sih? Pertama, lihat wajahnya. Cari wajahnya ada yang hubungan. Indra tadi bilang lihatlah. Lihat apa sih? Kalau lihat itu pasti bicara ketemu. Kalau cari wajah itu adalah hubungan. Kita ketemu orang untuk ngomong sama orang ada hubungan. Kita lihat apanya? Ya, nggak mungkin kan saya mau Sam kan? Sam apa kabar Sam? Matanya di sini kan? Nah, pasti wajahnya sih. Sam apa kabar? Oh iya, kamu gimana kabarnya kan? Pasti dia wajah. Sam kan? Sama ngomong sama orang wajah. Kenapa Tuhan bilang istilah wajah? Oh, jadi ada hubungan. Selama ini mungkin kita nggak lihat wajah Tuhan kan? Kita sih lihatnya ya wajah ada hubungan. Misalnya nomor 2, Mazmur 34 episode mencari Tuhan kan? Carilah Tuhan. Kemudian lanjut lompat biar cepat. Untuk apa sih kita cari Tuhan? Tuhan maha kuasa. Tuhan maha udah lebih dari segalanya. Untuk kebaikan kita saudaraku. Saudara aktif ke gereja. Saudara berdoa, memuji mengingat. Saudara bekerja. Tuhan campur tangan. Itu semua untuk kita. Kecaplah. Jadi artinya firman Tuhan menjadi kesukaan. I love the word of God. My delight is your mighty word. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara diutus Tuhan? Enggak lah. Bukan, panggilan saya bukan pendeta. Saudara lahir, udah diutus Tuhan ke dunia ini. Ya, mungkin seperti Superman dikirim pakai loket sebumi. Kita lahir kita udah ini. Ada yang milih dilahirkan? Tahu-tahu udah ada kan, saya sering sampaikan sama teman-teman pemuda, teman-teman yang lain. Ingat hidup kita bukan kecelakaan, ada tiba-tiba keluar gitu. Ada planning Tuhan tercipta. One by one, Tuhan kenal nama. Tuhan kenal namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Sama-sama berdiri yuk. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, minta lagi kita selesaikan, masih ada dikit lagi. Saudara, Tuhan memanggil nama saudara. Jawab ya. Jagalah lidahmu terhadap apa yang jahat. Saudaraku, berbuat baik salah satu adalah lidahmu. Jangan lakukan yang jahat. Karena lidah itu perkataan hidup. Oke, saudara nggak bisa berbuat baik banyak gitu loh. Tapi minimal, janganlah melukai orang. Amin. Saya nggak bisa buat baik, mungkin saya sama Reda nggak bisa buat baik-baik sama Irwan, Eriki. Tapi minimal saya jangan lukai hati dia lah. Betul nggak? Ngomongin dia misalkan, gosip dia, fitnah dia lebih parah lagi. Minimal nggak usah. Berkati dia Tuhan. Saya nggak bisa buat baik. Mungkin waktu itu dia lagi butuh uang, butuh ini. Nah, saya juga nggak ada uang, butuh bantu dia. Saya nggak bisa buat baik. Doa, minimal saya doa dan jangan sampai lukakan hati orang dengan lidahmu, perkataanmu. Oh nggak langsung, bener nggak langsung. Tetapi kamu ngomong di belakang. Hancurkan karakter orang, karakter teman-temanmu, karakter saudaramu, karakter hamba Tuhan. Menghancurkan karakter pemimpin-pemimpinmu. Kamu hancurkan pelan-pelan, you kill his character. Itu banyak terjadi dan masih terjadi. Oleh karena itu saudaraku pesan, lidah itu sangat bahaya sekali.
Lidah yang gak benar bisa jadi benar. Sekarang betul? Gak benar bisa benar. Sampai berita sampai 10 orang udah beda banget. Makanya Tuhan lidah. Kecap, oke kau pengen ngecap berkat Tuhan. Tapi kecap, tapi juga lakukan. Selanjutnya kita lihat. Tinggal dalam Kristus itu adalah lakukan perbuatan baik. Galatia 6 mengatakan tidak jemu-jemu berbaik. Selanjutnya yang keempat, tinggal dalam Kristus itu adalah hidup damai saudaraku. Orang Kristus, orang yang damai. Mazmur 34 tadi berkata, carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 14, berusaha hidup damai dengan semua orang. Ya, terakhir adalah kejar kekudusan. Kembali lagi, ingin dekat Tuhan, lihatlah Tuhan. Untuk lihat Tuhan, kekudusan. Kekudusan itu bicara apa saudaraku? Apakah hidup seorang kudus itu kan? Kekudus itu bicara takut sama Tuhan, respect, hormat sama Tuhan. Saudaraku, kalau saudara hormat sama seseorang pemimpin, saudara gimana? Pasti saudara menghargai dia, keputusan dia, kehendak dia gitu loh. Saudara mungkin seperti ini ya, anak muda. Saya ambil anak muda. Ya, saudara pengen hidup kudus. Ya, tapi saudara nggak bisa gitu. Contohnya apa? Misalnya nih, nonton film porno kan, contoh kan. Oke, habis nonton minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi kalau kamu nonton, Tuhan kudus enggak? Itu kan seperti kamu enggak hormat sama Tuhan. Enggak sopan istilahnya gitu kan. Enggak sopan. Kira-kira pernah renungkan ya waktu kita lagi nikmatin itu, waktu itu tiba-tiba malaikat ditarik semua keluar. Mereka bukannya enggak peduli lagi, di suasana udah enggak kudus, suasana udah aneh situ loh. Ya kan? Nah di situ tuh berarti no malaikat, no angel. Di luar protection. Sadar enggak? Nah itu yang kadang-kadang bukan Tuhan ampuni kamu. Tapi waktu kita melakukan satu dosa, saya khawatirnya pelindungan itu keluar. Kita bukan di malaikat enggak beragama. Nah di saat itulah kita mengalami sesuatu. Tuhan tuh enggak mau, tapi apa daya. Sekarang gini, waktu kamu lakukan itu, Tuhan Yesus waktu disalibkan, waktu dia menanggung dosa kita, apa yang dia rasakan? Apa yang dia teriakkan? Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan kita sering disampaikan. Dosa itu yang menutupi Yesus ditanggung sama dia, Bapa nggak lihat. Nah, sekarang pertanyaan kita lagi enjoy sama dosa. Ya, buat yang sudah punya pasangan kan, nggak ada yang lihat, tapi di luar dia bisa melalang buana kan, bergandengan tangan dalam satu kasih, berjalan bersama-sama. Orang tahu, yang penting saya kasihi, masih mengasihi pasangan saya, istri saya nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang lihat, tapi itu. Nah di situ, oke, dia ampun. Tapi itulah berbuahkan, bukan kebenaran lagi, bukan keadilan dan kebaikan. Karena terbiasa, akhirnya terjadilah terstimulasi, keinginan daging, anak muda misalkan. Ketemu teman, lawan jenis. Karena dia sudah dikuasai. Terjadi apa? Berbuat jahat lagi. Kenapa? Misalnya anak orang dinodai, jahat. Tuhan ampuni kok, benar. Kamu gak bisa rasakan misalkan. Seorang ayah merasa seorang putri tiba-tiba dinodai seorang pria karena hanya nafsu. Gimana perasaan ayah itu? Biasa di film-film kita lihat itu mereka kisah nyata juga. Gimana perasaan orang tua kan? Jahat sekali gitu loh. Nah itu mungkin kita rasakan, saya gak mau jahat. Tapi perbuatan-perbuatan kecil kita akan mengarah ke jahat itu. Maka katakan bukannya kasih karunia itu gak ada. Tapi itulah, sampai akhirnya pada akhir zaman Tuhan bilang, bukan yang berseru kepada aku, Tuhan aku malah mujizat. Tapi kamu tidak melakukan kehendak Tuhan. Kamu tidak melakukan kehendak Tuhan, kamu melakukan perbuatan jahat. Itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hamba yang jahat. Nah itu, mungkin gak? Nah saudaraku, ayo anak-anak muda, buat yang keluarga, buat kita. Kalau kita gak mampu, ya maka kita perlu berdoa. Tuhan, saya mau tinggal dalam Kau agar saya menang atas semua kedagingan hidup saya ini. Ya, kebencian, Tuhan, hidup damai. Saudara mau hidup yang baik, nyaman, kalau nggak damai, damailah dengan Tuhanmu, damailah dengan Tuhan kita, damai dengan sesama, dengan diri sendiri. Selanjutnya kita lihat yang terakhir. Jadi saya seringkas, jadi TPK. Ingat, TPK itu adalah bicara, tadi apa? Takut akan Tuhan. K-nya adalah TKP, bukan TPK, TKP. Bukan tempat kejadian perkara ya.
kekudusan, keperbuatan. Ini ada satu paket, satu kesatuan saudaraku. Orang takut akan Tuhan, tinggal dalam kekudusan. Dan kekudusan itu bicara juga perbuatan. Perbuatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang akan bilang, ya saya percaya Tuhan di dalam kau. Saya kemarin ketemu sama satu orang. Saya gak tahu bisa ketemu gimana, saya gak kenal. Tapi rupanya orang ini adalah dulu jemaat kita. Udah lama gak di sini. Dia cerita sendiri, kenapa? Nah itu. Ada mengikat ketawaran hidup, tawar hati sama sesama. Ya, dia nggak salah. Dia nggak usah salahkan sama siapa-siapa. Kita juga jangan salahkan, orang yang bimbing dia, PKS dia nggak ini, nggak. Ya itulah udah terjadi. Tapi waktu saya lagi ngomong sama dia cuma bilang sama saya, air matanya belinang gitu loh. Di warung kopi kami ceritakan. Saya udah nggak sembah Yesus, saya sembah yang lain. Yang itu nolong saya soalnya. Kenapa? Ada pertolongan dari orang yang menolong dia gitu. Tapi saya lihat kamu, saya seperti melihat Yesus. Saya bukan langsung pede, bilang, takkan Tuhan. Saya bilang, saya masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, masih kelemahan. Ya karena kenapa ya, pastilah. Dia kan sering lihat aku pimpin pujian, menyembah sama-sama. Jadi dia teringat mungkin waktu dia lihat, saya lagi pimpin pujian, membuat penyembahan para Tuhan Yesus. Jadi Yesus, saya bilang udah ya. Ya mungkin ini bukan kebetulan kita ketemu, saya bilang. Kristus di dalam saya yang, iya dia bilang, next time saya cuma berserah, berdoa ya, waktu yang akan datang biar Tuhan menjamah. Amin. Nah jadi kita gak ada yang mampu, sekarang mau gak kita datang kepada Tuhan? Oleh karena kenapa kita mesti tiap hari datang kepada Tuhan? Every day. Begitu ayam berkokok, kita udah mesti ini. Sekarang setiap pagi saya, bukan setiap pagi, sepanjang hari saya dengar ayam berkokok. Dari pagi subuh sampai siang malam, tiap hari, tiap jam. Kenapa? Tetangga saya baru pindah ke rumah saya. Pelihara ayam banyak banget. Serius, saudaraku, Tuhan berkati. Tiap hari. Mungkin nih, Tuhan katakan ayam sombong itu kali ya, ayam ya. Ya. Pasti. Sebelum ini, langsung siap-siap kan. Sampai saya mau rekam lagu gak bisa. Lagi rekam. Oh Christ will shine on me. Rise from dead. Send his. Boleh sih kalau ada itu. Tambah lagi bukan cuma ayam jantan. Betinanya banyak. Tak. Itu bener. Betina kan kalau bertelur kan ribut banget. Tapi kami lagi berdoa ya. Supaya nanti lihat gimana lah ya. Itu luar biasa. Tapi puji Tuhan. Biasa sekarang saya 4:30 udah bisa agak seger dikit gitu ya. Seger, jadi buat menyembah tuh boleh juga gitu kan. Ya tapi kasihan yang kalau tidur gak cukup juga kasihan juga sih. Saya sekarang tidur gak cukup juga kan, kemalaman juga. Udah dibangunkan sama dia. Tapi puji Tuhan, jangan sampai sebelum ayam berkokok kita menyangkal Tuhan ya. Jadi itu ingatkan kita. Ada bagusnya juga. Jadi begitu bangun pagi, ingat Tuhan itu baik. Ya, cari wajah Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat baik dalam hidup ini. Berbuat baik itu adalah itu berbuat sama Tuhan ya. Sebenarnya enggak, Tuhan udah baik, Tuhan udah luar biasa, Tuhan ada segalanya. Tapi Tuhan mau kita baik sama dia juga gitu loh. Dengan ya taati sama kehendaknya aja. Lakukan dan bisa dekat sama Tuhan enggak bisa. Saudara, inilah perbedaan kita dengan itu. Kepercayaan lain. Dan kita bisa memanggil Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa kita bisa memanggil Bapa kita. Allah kita Bapa. Dari Allah kita adalah Bapa. Tapi sekarang kita bilang, siapa Bapamu? Bapakku itu Allah, saudaraku. My Father is God. Kan? Ini saya dapatkan Tuhan ingatkan saya. Ya, my Father is God. My Father is provider. Ayahku adalah penyedia. Ayahku punya segala-galanya. Maka Tuhan Yesus maka sering mereka Bapa. Dia mau perkenalkan kita kepada Bapa dan dia adalah Bapa. Ini membedakan bahwa kita anak-anaknya. Saudara, kalau anak-anak Tuhan, kalau anak-anaknya, saya katakan, seorang Bapa sama anaknya itu give all out, everything. Kayak kewujud laya.
Jadi yang gak ada pun dikeluarkan sampai keluar untuk anak. Betul kan? Dia butuh apa? Tapi itulah gak bisa, orang tua penuh sayang gitu loh. Tapi ada gak saatnya mendidik? Ada. Harus keras sama Bapak. Kalau ditegur ayo. Jangan sampai lebih jauh-jauh lagi. Mari angkat tangan. Saudara yang pengen. Ini sungguh-sungguh saya ngajak kita berdoa. Yang ingin dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Dosa itu adalah bicara kegelapan, sahabatku. Kalau gelap, hatimu gelap. Seperti tidur, seperti mati, gak berbuah. Gak ada kreativitas, gak ada berbuah. Hidupmu gelap. Sekarang oke, kita gak tahu apa yang akan datang. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tuhan gak mau. Sama sepertinya Bapa tidak mau anaknya hidup dalam kegelapan. Tidak ada Bapa yang ingin anaknya jahat. Demikian juga Bapa di surga. Malam ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa hati dan hidup kami. Kami butuh terang-Mu dan kami mau tinggal di dalam terang-Mu agar kami bisa Tuhan berbuat baik. Dan kebaikan itu kami ada berbuahkan hasil Tuhan Yesus. Oh, bermanfaat buat orang lain, menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Lidah bibir kami memberkati, membangun, menguatkan, bukan menjatuhkan, bukan menghina, mencaci maki, mengumpat dan menghancurkan. Tapi biarlah kami memuliakan Kau Tuhan sepanjang hidup kami dengan lidah bibir yang mengecap firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Suka sama firman Tuhan, suka ngomong firman Tuhan, suka sharing firman Tuhan, suka cerita firman Tuhan, suka beribadah, suka memuji, suka bernyanyi, nyanyian rohani, puji-pujian mazmur, suka menggunakan waktu ini di hari-hari yang jahat ini dengan semua yang berpositif manfaat. Saat kami pulang Tuhan untuk menonton sesuatu yang tidak baik, saat itu kami ganti Tuhan dengan nonton yang menyampaikan firman Tuhan. Saat kami mulai Tuhan membuka waktu kami untuk sesuatu yang tidak manfaat, kami ganti Tuhan dengan Tuhan mendengarkan lagu pujian, dengan membaca firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan berbicara, Tuhan Yesus akan menguatkan kami. Bapakku datang, ku menyembah, menyembahmu di sini. Hanya Tuhan yang bisa menolong saudara. Ku percayakan. Saudara pernah mengalami kehilangan, percayalah. Dia ada bagimu, saudara. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tangan semua, kita nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. God is love. Ku nyanyi haleluya. Tuhan itu kasih dan akan selalu mengasihi. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Bapa, Engkau memanggil kami Tuhan, dan kami menjawab iya dan iya Tuhan.
Ajar kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Bukan hanya dari permukaan, tapi pribadi-Mu yang lebih dalam Tuhan Yesus. Untuk itulah Engkau datang ke dunia, menebus dosa kami disalibkan dan naik ke surga. Dan Roh Kudus ada bagi kami. Karena kalau kami belajar dari luar, ada keterbatasan Tuhan. Tapi kalau di dalam diri kami Tuhan, Kau di dalam kami, Kau di dalamku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau di dalamku dan ku di dalam-Mu. Doa saudara, katakan kepada Tuhan, Tuhan tinggal di dalamku dan aku di dalam. Kita tinggal dalam Tuhan seperti kita diumpamakan sebagai gelas yang berisi air. Dan kita masuk ke dalam wadah yang lebih besar, yang berisi air. Dan itu adalah Tuhan. Kita dicelupkan ke dalam. Kita tetap di dalam Tuhan, tapi kita tidak terisi dengan air. Kita di dalam gelas yang besar itu, tapi kita tetap terisi dalam air. Itulah tinggal dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Setelah kita masuk ke dalam sungai Tuhan, airnya aku Tuhan, segenap sungai dan air yang mengalir menuju kita. Dan sehingga saat Tuhan bergerak, kita bergerak. Saat Tuhan bangkit di dalammu, wake in you, and you rise. Dan saat Tuhan percaya atasmu, engkau bangkit. Tuhan, dan saya ingin melihat tangan-tangan, kau ingin sungguh-sungguh lebih lagi mengalami kuasa Tuhan. Dan kasih-Nya tidak berkekurangan. Berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai di sini saudara. Kau pulang tetap menyembah Tuhan, berdoa. Dan lakukan perbuatan yang baik. Dan hidupmu akan bercahaya. Ku nyanyi Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau